Di bawah langit Old Trafford yang membara, Manchester United menulis satu lagi kisah keajaiban. Menyalak 2 kali di awal laga, lalu bertahan di tepi jurang ketika Liverpool membalas dengan ganas hingga skor imbang 2-2. Namun seperti nyala api yang tak mau padam, setan merah kembali bangkit di menit ke-77, menghujamkan gol penentu yang membungkam tamu dari Anfield dan menggetarkan seisi Old Trafford. 3 poin, 1 derby, 1 malam yang tak akan mudah dilupakan. Assalamualaikum Liga Champion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya elah. Assalamualaikum Liga Champions. Udah lama banget emang apa? 2023-2024 bang. 24-25 kan Europa League ya kan. 25-26 absen. Itu 2023-2024 yang lu ke Europa League bukan? Ya. Bukan ya? Aduh, saya mau melupakan hal itu ya karena tidak menyenangkan ya. Onana blundernya berlebihan dan kayak Liga Champions musim itu sangat tidak menyenangkan sekali. Tapi apa kabar semuanya? Selamat datang di Box to Box Football Show. Masih bersama gue Tio Tomo, ada Rossi Finza, Deza dan juga ada Waldo Real Madrid yang kontennya selalu kalian tunggu-tunggu pagi-pagi buta ya, selain review warga. Dan di episode kali ini kita akan membahas tim yang menang aja. Menang aja. By the way guys, ini jarang banget Bang Tio pakai jersey nih guys. Tuh, pakai Maino dia. Maino. Terakhir kali pakai jersey pas Inggris lolos Piala Dunia kan dengan Britain kan. Tapi ya jangan lupa warga Box to Box untuk like, hype dan share konten Box to Box dan juga subscribe terus ya karena ya kita tahun ini harusnya bisa 100k ya. 100k bisa lah. 1.000. Terima kasih yang sudah mendukung dan terima kasih juga yang udah mencet hype, betul. Yang bilang katanya gua tujuan YouTube gunain hype tuh buat box to box. Wah, gila tuh thank you banget, gila. Thank you banget, gila, makasih banget, sumpah. Kita dicatain 3 ya per pekan ya. Apa? 3. Oh iya, 3 per pekan. Saya episode kita ada 4, jadi ada yang pakai second account tuh kemarin. Oh iya benar. Buat sekarang kalian jangan cuma kerjaannya stalking mantan-mantan kalian yang sudah bahagia dengan pacar yang baru itu ya. Kayak Waldo. Gila, ya kan. Gua. Tapi kali ini kita akan selain membahas Man United yang sudah memastikan lolos ke Liga Champions dan ada juga selamat buat Internazionale. Inter Scudetto. Jadi juara Serie A teman-teman saya Panji Suryono, terus ada sahabat saya Pemda ya kan, dia fans Internazionale dan kawan-kawan fans Internazionale selamat merayakan Serie A yang sebenarnya sudah terlihat dari beberapa pekan lalu lah ya. Iya, tinggal nunggu dan doang. buat kawan-kawan saya yang mungkin fansnya Juventus, AC Milan, ya berkecil Juga hati. kenapa pakai baju Milan ya? Itu kenapa pakai baju Milan coba? Hah? Karena kan merah ya Milan ya ternyata ya? Iya, dia follow Rosso, iya. Dia follow apa? Yang juara tuh Interdex. Iya makanya. Salah kostum gue tapi Tapi kan Inter kan beberapa musim terakhir masuk final Liga Champion kan, kalah dua musim lalu kalah sama Paris Saint-Germain sang juara bertahan yang kemungkinan bisa meraih gelar lagi di musim ini. Tapi ngomongin Liga Champion kita akan bahas dulu tim yang sudah memastikan ke Liga Champion karena ada tweet atau postingan Premier League pusat ya. Jarang-jarang loh. Mereka tuh nggak pernah terakhir kalau nggak salah kali mereka tuh cuma ngepost lolos Liga Champions Chelsea atau apa tahun berapa tapi cuma statistik atau apa. Ini beneran dibikinin visual khusus welcome back qualify to Liga Champions. Ada aja emang nih kelakuan tim ini ya. Tim ini tuh ada aja gitu. Kalau United dibikin kenapa City sama Arsenal nggak dibikin ya? Kan mereka lolos duluan ya. Iya. Gak gitu. Udah sering. Padahal baru semusim doang. Tapi ya expected orang yang menonton pertandingan semalam ya Liverpool bertandang ke Old Trafford melawan United itu ada 900 juta orang yang kemungkinan besar menonton seluruh dunia yang menonton via televisi ya. Via televisi. Kemungkinan gua belum tahu angkanya berapa karena kemarin tuh di jadi seluruh dunia menonton Diogo Dalot tendang ke atas. Seluruh dunia. Aku udah ngepost kompilasi tendangan dia ke atas tuh. Bener-bener takut
mikir gue juga gemes banget gue. Ngapain sih udah setup udah bagus banget. udah. Tapi gini, sebelum pertandingan dimulai ternyata legend Man United yang sebelum pertandingan Sir Alex Ferguson sempat dilarikan ke rumah sakit dan kabarnya untuk precaution aja dan beliau kabarnya bisa recovery di rumah aja. Semoga lekas sembuh Sir Alex melihat timnya kembali bermain di Liga Champions karena kalau bukan karena kamu United fansnya tidak ada sebanyak ini. Betul. Ya kan. Oke, Man United melawan Liverpool di line up. Tidak terlalu banyak perubahan di mana Ahmad ada di bench, masukkan Matheus Cunha dan juga Brian Mbeumo di sisi kanan, Sesko di depan, trio gelandang Kobe, Casemiro dan juga Bruno seperti ini kayak hari-hari formasi yang biasa. Tapi yang gua menarik adalah unggul cepat 2-0 itu di luar prediksi semua orang. Gak ada yang berpikir bahwa unggul cepat United bisa unggul cepat 2-0. Bahkan lo di grup pada bilang, oh 7-0 bisa nih. Jangan gitu. Gak mungkin. Jangan gitu. Siapa itu yang ngomong? Ada Nabil sama siapa di grup tuh 7-0 bisa kali 7-0. Jerry. Oke, tapi unggul cepat 2-0 Ros. Menurut lo ini ya walaupun PJ Omel akhirnya menyadari kesalahan nih VAR ya, yang ternyata sih ya itu kan tipis banget ya Sesko tangannya dia coba gitu kan kaget dia kayak coba gitu. Itu baru ujung kuku beneran tuh. Unggul 2-0 dengan cepat ini ngebuat Man United apa ya bisa dibilang 3 langkah di depan dari Liverpool karena di pertandingan ini di babak pertama khususnya kita melihat Man United seperti menunggu Liverpool melakukan serangan. Bahkan yang menarik adalah posisinya dari Bruno Fernandes yang bermain benar-benar free roam, tengah, kanan, kiri, depan, tiba-tiba ada di mana-mana dan ya menurut lo 2 gol ini dua gol cepat ini yang jadi pembeda atau ini adalah kesalahan telak Liverpool di babak pertama? Menurut gue lebih yang ke pertama sih, yang bahwa 2 gol itu jadi pembeda dan itu bukan bener sih kalau orang-orang bilang Man United itu memanfaatkan momen, itu bener banget gitu. Cuman bukan berarti momen itu tercipta dengan begitu aja gitu tanpa ada persiapan gitu. Kalau dari persiapan sih gue ngeliat bagaimana Michael Carrick nge-set up jadi 2-4-4 pas lagi in possession itu sih. Karena dia tahu bahwa Liverpool tuh pasti kalau nggak 4-2-4 ya 4-4-2 ketika lagi nggak megang bola. Makanya kemudian dia samain aja sekalian kayak 2-4-4 gitu. Dan itu bikin tengahnya itu jadi sebenarnya agak lebih padat, 2 gelandang Liverpool lawan 2 gelandangnya Man United di situ. Jadi momen itu kemudian terjadi yang pertama lewat skema corner awalnya dan menurut gua yang kedua itu yang golnya si Sesko itu ya itu juga terlepas dari bagaimana kontroversial ya gol tersebut menurut gua, bagaimana skemanya itu terjadi itu kan dibikin ya, beneran dibikin gitu. Bagaimana Man United ngebuka ruang, terus kemudian bola diarahkan dulu ke pinggir, gagal, terus kemudian balik lagi bola nyampe ke Sesko, itu sebenarnya menurut gua sebuah skema gitu. Jadi terlepas bahwa Man United banyak yang bilang gitu ya di Twitter bahwa ini masih tim yang mentah gitu ya, masih kebanyakan ngandelin lawan ngebuka space, itu yang gua manfaatin. Tapi bukan berarti tim ini nggak punya pattern gitu di bawah Michael Carrick. Yang kayak gue bilang di Twitter, ada beberapa pattern yang Michael Carrick yang terus berulang adalah satu, rotasi di wide area, yang kedua adalah progres lewat tengah via Kobbie Mainoo, dan itu kelihatan banget pas lagi lawan Liverpool kemarin gitu. Jadi gue pikir 2-0 itu sebenarnya deserve karena beberapa kali in control Man United di 14 menit pertama itu. Oke, 2-0 lo mau nambahin 2-0 terus akhirnya kan babak kedua blunder sama. Kamu berak kamu Man United ya. 2-2 dalam waktu yang cepat. Gila itu. Dan momentum berada di Liverpool menurut gue saat itu karena dua kali kesalahan dan gue yakin banget ketika Ahmad melakukan kesalahan passing di intercept sama Szoboszlai, itu pasti Man United akan gelagapan semuanya, panik semuanya. Dan itu kelihatan panik kayak nggak tenang, dan biasanya itu ada Casemiro yang nenangin semuanya. Tapi entah kenapa Sen Lammens yang jarang, bahkan nggak pernah, seingat gue nggak pernah melakukan kesalahan fatal ini, dia juga melakukan kesalahan fatal di mana anak SSB Cilduk aja juga udah bisa itu kalau ke sana ada lawan, bang. Lo ngapain passing ke sana? Menurut lo Liverpool gagal nggak memanfaatkan momentum? Karena menurut gue kalau Liverpool ada momentum di situ, seharusnya game ini dimenangkan oleh Liverpool. Gagal ya, gue sih gagal kayaknya terlalu harsh sih. Mungkin karena kalau misalnya kita lihat kondisi skuadnya mereka, lu bayangin di depannya tuh Florian Wirtz sama Szoboszlai susah dan maksimal, dan gue lihat dari sepanjang laga tuh bahkan teman-teman gue ada yang komen juga di grup, ada yang nggak nonton bola, gila Liverpool nih
bingung ya, frustasi gitu. McAllister terutama tuh, berapa kali dia harus ngefoulin siapa tuh, gua nggak salah Cunya atau siapa, terus dia kayak kesel sendiri sama lini belakangnya, ayo dong lebih rapi atau gimana gitu, karena berantakan banget, mereka tuh kelihatan clueless gitu. Tapi ya 2 gol itu mau gimana pun juga kesalahan dari Manchester United sendiri. Gue mau ngapresiasi golnya Szoboszlai sih. Kalau lu bisa lihat itu gimana dia intercept. Itu kan dia ada opsi di mana dia harus passing ke kanan atau passing ke kiri, tapi dia akhirnya mutusin buat progresi bola ke kiri, shot pelan aja gitu. Itu kalau misalnya lu lihat dalam sequence ya, dia pas megang bola, dapat bola, dia nge-scanning 5 sampai 8 kali tuh, ngeliat kiri kanan apa yang harus gue lakuin dulu. Karena harus cepat. Lu mau enggak mau kan, karena semakin lu makin ke depan, defensive line United makin dekat kan. Mau enggak mau akhirnya digeser sama dia dan dieksekusi dengan bagus gitu. Tapi ya maksudnya balik lagi, kalau misalnya gagal sih, menurut gue Liverpool udah semaksimal mungkin bermain melawan Manchester United, karena dari sepanjang laga menurut gue Manchester United yang lebih ngontrol dibanding Liverpool gitu. Gagal dalam memanfaatkan momentum, Dex. Kalau Waldo kan bilang United mengontrol pertandingan, betul. Tapi ketika ada momentum, ini kan pertandingan sering pertandingan sepak bola zaman modern sekarang sering banget ditentukan oleh momentum. Dimana ketika jadi 2-2, menurut gue momentum ada di Liverpool. Karena Man United nggak bisa untuk get back to the game as soon as possible. Itu kelihatan dari cara mereka mainnya berantakan, sampai akhirnya ada satu momen mereka bisa megang kendali dan itu pertandingan menjadi imbang lagi menurut gue. Jadi kalau momentum tuh sebenarnya Liverpool salahnya di awal justru, bukan di ketika 2-2 jadi nggak bisa 3-2. Karena di awal kan Slot mainin 4-2-2-2-2 kan. Jadi itu tuh sayapnya tuh nggak ada yang megang di situ. Makanya di situ dimanfaatin sama Bruno Fernandes yang babak pertama, terutama di awal-awal ke sayap terus tuh. Kan dia dari tengah sayap terus tuh. Babak kedua dia jarang overload ke sayap karena Liverpool Slot udah pinter di babak kedua ngubah bentuk awalnya jadi 4-2-3-1. Nah di situ lebih seimbang. Ditambah sebenarnya kalau nggak blunder sebenarnya Liverpool nggak megang permainan sih gua rasa. nah karena 2 blunder itu Liverpool jadi bisa ngontrol pertandingan di babak kedua. Sebenarnya kalau lo lihat juga di babak pertama, possession Man United juga 30%, 38 apa nggak salah deh. Rendah Banget lah pokoknya. Emang ya seperti yang kita omongin di episode lalu sih, Carrick udah tahu caranya cetak gol gimana. Ya udah, nggak usah ngusain bola, pakai serangan balik aja, directness aja. Yang lu bilang dari episode sebelumnya kan lu bilang transisi juga. Ya transisi, ya itu berhasil dimanfaatkan Carrick dan Liverpool justru nggak bisa menanggapi keunggulan possession itu di babak pertama. Jadi kalau lo tadi nanya momentum nggak bisa dimanfaatkan di babak kedua, sebenarnya dari babak pertama pilihan Slot juga udah salah. Gitu. Di babak kedua justru dibantu sama blunder Man United. Kalau pada akhirnya Liverpool nggak bisa unggul, emang salahnya dari awal bukan dari momentum di situ. Menurut gue gitu. Dan kalau kita melihat pemain yang lumayan jadi perbincangan selain Amat ya kan, gila Amat lu kebobolan kayak gitu ya kan, sama Sena Lamens sampai di Twitter ada yang bilang kayak wah Onana putih nggak gitu. Nggak gila. Dia jarang-jarang. Tapi jujur sebagai fans Man United gue traumatis Dex. Kalau itu berulang, maksudnya kayak anjir ini kayak Onana, ingat ini. Walaupun setelah itu dia melakukan penyelamatan luar biasa di depan gawang tuh yang digebok tuh ya, yang dari set piece penyelamatan. Karena itu kelihatan semuanya grogi. Tapi setelah itu tuh setelah melakukan penyelamatan dia United kembali tenang, dan salah satu pemain yang menurut gua bisa dibilang yang ngebuat itu tenang adalah duet dari Kobbie Mainoo sama Casemiro. Casemiro balik lagi world class. Lo bayangin lo juara banyak bersama Real Madrid, gelandang ya sempat dibilang abis, tapi ternyata musim ini di bawahnya Amorim, lebih tepatnya dia kembali lagi di musim ini menjadi salah satu jangkar terbaik di Man United karena ya pengalamannya dia dan ada Kobbie Mainoo di sana. Dan kalau kita lihat Kobbie Mainoo sendiri di pertandingan kali ini, bahkan di pertandingan sebelum melawan Brentford dia juga megang peranan. Dan di pertandingan kali ini catatan menariknya adalah setahu gue tuh Kobbie Mainoo tuh statistiknya lumayan bagus gitu ketika bermain melawan Liverpool ini. Kalau kita ngelihat sendiri statistik Kobbie, mana tadi catatan gua tiba-tiba hilang catatan saya ini. Kobbie Mainoo statistiknya itu sebentar. Oke, Kobbie Mainoo statistiknya itu main 90 plus, pas akurasinya 89%. Iya. Successful takes on-nya ini 100%. Dribble ngelewatin lawan. Sentuhannya ini 68 sukses dari 69 percobaan, dan ball recovery-nya 7. Yang menarik adalah duel menangnya itu 5 kali dari 7 kali. Dan ini emang terlihat bagaimana gaya bermain Kobbie Mainoo yang walaupun badannya kecil, tapi ternyata ketika
adu body, ya kan, body-bodyan gitu, dia selalu menang, Ras. Dia tuh emang kalau lo lihat gitu ya, setelah dia debut kelihatan banget kayak dia working in the gym deh. Karena tiap kali dia buka baju tuh emang lebih muskuler gitu, lebih kekar gitu. Jadi ketika dia duel terus kemudian dia tidak jatuh gitu, berarti core-nya bagus kan sebenarnya dia itu, nggak cuma muskuler doang. Nah, gue pikirnya sebenarnya apa yang dilakukan Carrick memang sedikit berbeda sama apa yang dilakukan Amorim sebelumnya, karena dari wawancaranya Bruno Fernandes itu kelihatan bagaimana Amorim itu memberlakukan role ke salah satu gelandangnya, satu Casemiro dan satu gelandang yang bisa hadir di kedua kotak penalti, baik bertahan maupun nyerang, sama bisa playmaking. Nah, Mainu itu nggak bisa playmaking. Sama kalau misalkan lu berharap Mainu itu switch bola panjang dan kemudian bola lambung langsung ke depan, itu masih lebih bagus Bruno gitu. Makanya kemudian Amorim menepikan Mainu gitu, karena secara arketipe, secara permainan, atribut Bruno Fernandes lebih cocok di role tersebut gitu. Ketika Amorim nggak ada, role tersebut berubah gitu, karena si Michael Carrick tidak butuh playmaker dari kedalaman gitu. Playmakernya dia ya Bruno yang free roam, ya kan. Makanya kemudian dia lebih butuh Mainu itu untuk jadi yang kayak sering kita bilang, jadi konektor, jadi shuttler gitu ya, jadi progresor bola dari tengah. Kalau ada yang bilang itu Mainu playmaking, menurut gue nggak setuju, karena kalau lo lihat Mainu main itu dia ya sini gue ambil bolanya, gue gerakin either buat sirkulasi atau gue progresnya itu bisa buat dribble, bisa dari operan gitu kan. Nah, kalau misalkan dia udah ngoper, biasa dia gerak lagi, terima bola lagi, gerak lagi, segala macam. Menurut gue itu lebih kepada konektor dan shuttler gitu, buat progres bola gitu, dan itu jauh lebih simpel ketimbang role yang dimauin Amorim buat gelandang terdalamnya. Dan menurut gue sih yang menarik adalah si Mainu sama Casemiro ini kadang-kadang posisinya juga tukeran. Kadang-kadang Mainu yang lebih dalam, kadang-kadang Casemiro yang lebih dalam. Jadi nggak pernah bener dua-duanya tuh ketika lagi mau nyerang di dalam dua-duanya gitu. Kadang-kadang bahkan posisi Casemiro lebih tinggi gitu daripada Mainu gitu. Jadi itu yang bikin Klopp, dan menurut gue juga lebih cocok sama atributnya Mainu, karena dia kan selain bisa progres bola, sirkulasi bola, dia juga press resistant kan sebenarnya. Betul. Kayak kalau misalnya nerima bola dari kedalaman dia bisa gitu. Gue jadi kalau gini jadi ngeliatnya ini zaman ketika Man United menang 2007-2008 Liga Champions, di mana gelandangnya sebenarnya setipe semuanya. Paul Scholes it's Bruno Fernandes role-nya ya. Terus Casemiro itu Michael Carrick. Di mana Casemiro kan long ball, true pass long ball kan lumayan bagus ya, bagus banget malah, sangat akurat. Dan Kobbie Mainoo dia sebagai destroyer, di mana di sana ada Owen Hargreaves waktu itu. Jadi untuk progresi ke depan lengkap sebenarnya, tapi yang menjadi pertanyaannya ketika Casemiro nggak ada, mesti menunggu siapa yang akan menggantikan. Tapi kalau kita ngeliat sendiri Dex, apakah ini ada satu apa ya kita bisa bilang motivasi tersendiri bagi Kobbie Mainoo setelah dia mendapat kontrak baru 140.000 per pekan nih kan? 2031 ya? Yoi, 2031 lah. Ya masalah lo kalau lihat Kobbie Mainoo sebelumnya di Amorim nggak terlalu kepake karena dia nuntut lebih bisa playmaking kan dari kedalaman, yang mana itu juga diperankan oleh Bruno Fernandes, yang ngebuat pertama kalau Bruno Fernandes kayak gitu Kobbie Mainoo nggak main. Yang kedua, kalau Bruno Fernandes kayak gitu berarti yang di depannya jadi nggak ada orang kan gitu. Nah itu masalahnya. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh Michael Carrick. Makanya nanti ke depannya baik maupun Carrick atau pelatih baru harus bisa manfaatin maksimalin tandem yang cocok untuk Kobbie Mainoo. Yang mana ini harus dipikirin karena kalau musim ini kan ada Casemiro, musim depan nggak ada harus dia. dipikirin. Masa Ugarte kan juga ditendang. Iya, berarti, itu sih masalahnya sebenarnya. Nah, tapi kalau kita ngelihat ini berarti kan sebenarnya udah mulai audisi sebenarnya siapa yang cocok. Kalau kita ngelihat pertandingan timnas Inggris terakhir tuh ketika Kobbie Mainoo duet sama Elliot Anderson. Works gitu. Dan Piala Eropa 2024 ketika Kobbie Mainoo terus juga ada Declan Rice. Works di mana tidak mungkin Declan Rice pindah ke Man United ya kan? Nggak mungkin, tidak mungkin. Jadi tuh nggak usah diinin. Yang paling visible adalah Elliot Anderson. Tapi kemungkinan besar Man United akan tidak mengejar beliau karena harganya 110 juta. Jadi itu kemungkinan besar akan diambil sama City ya. Tonali, Bruno Guimaraes, gue nggak tahu. Tapi menurut Ludo, berapa banyak gelandang yang mesti dikontrak oleh Man United musim depan untuk nemenin Mainoo? Kamavinga nggak? Apa Tchouaméni? Gua sih Enggak. Masalahnya kan yang lu butuhin itu adalah pengganti Casemiro kan. Soalnya kita udah pernah bahas ini di episode sebelumnya. Gua waktu itu pengen bilang Wharton, tapi menurut lu dia terlalu flamboyan lagi. Terus dia kayaknya maksudnya gak kayak Casemiro yang keras fisikal gitu kan. Ya mau gak mau mungkin lu kalau punya long ball
long range pass ya apa ya paling ya Elliot Anderson sih bisa. Siapa? James Garner harusnya. James Garner Everton ya itu bisa. Atau kalau Tonali tuh gue malah ngerasa kayak Tonali tuh lebih ke Maino tapi versi ofensif. Lebih ke Maino. Versi ofensif gitu. Bruno Guimaraes lebih ke Bruno Fernandes. Iya, Joel Linton berarti. Lebih fisikal aja sih. Kalau Joe Garner, James Garner gak mahal kan ya? James Garner gue nggak tahu apakah ada buyback atau enggak ya. Ada buyback apa enggak karena James Garner ini dilepas sama Ten Hag padahal bahkan Nicky Butt dulu kan Nicky Butt akademi ya. Dia udah ngeliat ini pemain bisa diproyeksi untuk 5 tahun ke depan karena nih pemain ini memiliki skill yang dibutuhkan. Cuma emang badannya kurus aja kan tipikal pemain akademi mesti kurus kan. Jadi dia mesti workout tapi ya paling visible ketika menurut gua untuk yang gantiin Casemiro tuh impossible. Yang kayak Casemiro susah, tapi pemain yang mungkin bisa nempatin posisi tersebut James Garner bisa. Garner 37 juga nomornya kan? 37. Sama kayak Maino. Tapi sebenarnya setelah gue pikir lagi ya, Adam Wharton tuh cocok karena memiliki atribut sama kayak Michael Carrick. Makanya. Cuma defense-nya dia tidak sebagus itu. Tapi kalau kita ngelihat, Michael Carrick defense juga gak bagus. Dia jaga zonal doang dia. Tapi kebantu dengan Owen Hargreaves. Ada di situ atau itu Darren Fletcher posisi itu kan. Karena ngebantu itu juga. Tapi ya kita kadang tahu Man United. Tapi gue sebelum ngebahas topik lain, gue mau nanya nih apa namanya Liverpool. Oke, ini Liverpool Soboslai pas sudah mau keluar dia nunjuk ini apa namanya badge juara Liga Champions. Iya itu reaksi yang mix ya di warganetnya ada yang bilang iya lu juara bertahan tapi masa kalah 2 kali sama yang musim lalu urutan 15 gitu. Terus ada juga kayak tweet Inggris bilang kayak lu yakin menunjukkan itu ke tim paling sukses di Premier League yang dapat gelarnya banyak banget gitu. Ya gue nggak tahu tapi dari musim ini ngelihat dari awal musim kita sempat bahas. Gue ingat awal musim kita semua percaya bahwa Liverpool bisa mempertahankan gelar juara dengan semua main yang ada, tapi dengan drama-drama yang ada, mau salah cabut ya kan, dengan segalanya ada ternyata Liverpool musim ini tidak bisa melewati Man United. Nggak tahu akhir musim nanti ya. Tapi sekarang posisinya dia di bawah Man United, poinnya sama dengan Aston Villa. Beruntung Aston Villa juga kalah sama Tottenham Hotspur. Nah, menurut lu Ros, iya, gue nggak tahu nih kalau ngomongin Arne Slot bertahan, dia udah pasti bertahan lah ya. Kayak kemungkinan besar bertahan. Bertahan, oke. Apa yang mesti dibenerin deh sama Liverpool sisa musim ini nih? Sisa musim itu banyak banget kok. Kalau sisa musim mah udah nggak bisa dibenerin. Tapi kan lu akan melihat, oke, gue butuh apa nih? Karena nih musim depan akan panjang menurut gue akan lebih menakutkan karena musim ini gak ada tim yang apa ya semua tuh bisa mengalahkan masing-masing gitu. Yang di Liga mungkin di atas Arsenal selalu di atas gitu kan, kebal masih di berapa kanal tapi Arsenal selalu di atas tapi semua tim bisa saling mengalahkan. Jadi nggak ada yang kemarin ada yang bahas bahwa nggak ada tim yang superior di Premier League musim ini. Bener. Gitu. Menurut gue gini, gue tim yang dua-duanya main di Old Trafford semalam tuh sama-sama punya PR yang gede banget buat musim depan. Liverpool iya, Man United iya. Tapi gue bahas buat Liverpool dulu gitu. Menurut gue sih mencari pemain. Kalau belakang kan udah dapat jaket ya. Untuk belakang mungkin yang mencari orang yang bisa punya ngasilin threat gitu ya, ancaman dari sisi kanan gitu. Seperti halnya Mohamed Salah tentu saja untuk menggantikan Mo Salah like for like tidak mungkin gitu. Makanya kemudian si Liverpool ini gosipnya ngincar Michael Olise kan sebenarnya gitu. Nah di kiri itu gue gak tahu apakah lu masih pengen mengandalkan Gakpo atau cuman Gakpo tuh cuman sebagai opsional aja. Kalau opsional menurut gue gak masalah. Tapi kalau gue ngeliat semalam Rio Ngumoha memang ya Rio Ngumoha ya Rio Ngumoha ya. Jadi menurut gue apakah lu masih ngandelin Gakpo atau itu jadi opsional aja. Karena ke pemain-pemain kayak menurut gue kayak Wirtz, kayak Szoboszlai itu masih oke lah. Walaupun si Wirtz dikritik bahwa ini dia terlalu soft segala macam. Ya mungkin itu kekurangannya dia. Tapi kalau lu butuh orang yang ada di tight space untuk nerima bola, jadi ini masih bisa bekerja gitu. Jadi itu tidak masalah dan tentu saja mencari striker. Isak tuh sebenarnya Isak gak hoki banget ya, cedera lagi. Agak gak hoki gitu. Mungkin dia ya menurut gue di Newcastle dia bagus gitu ya. Tapi sekarang musim ini beneran gak kelihatan sama sekali, ketutupan sama Ekitike yang malah kemudian musim depan ini cedera sampai baru main 2027 sepemahaman gue karena dia kan ini ya apa namanya gue lupa Achilles ya, tendon Achilles itu ya, itu kan lama ya memang gitu. Jadi lu juga harus bisa nyari nih depan siapa, apakah lu beneran berharap Isak atau mencari
satu lagi yang bisa bersaing sama dia gitu. Jadi lu punya 2 rotasi lah, nggak cuma Isak doang gitu. Itu sih menurut gue yang harus dicari, sama mungkin terus saja perbaikan taktikalnya Arne Slot gitu. Karena musim kemarin itu kita melihat sisi yang berbeda dari Arne Slot dibandingkan musim ini. Karena berulang kali kayak kita sering ngebahas bagaimana Arne Slot memastikan kemenangan itu dia bisa changing formation 2-3 kali dalam satu pertandingan. Sementara musim ini kok kayak tadi dibilang Dex, kok approach-nya dia tuh suka salah keliru gitu ya, gitu di awal, dan kemudian ya itu wrong foot dari awal Liverpoolnya gitu. Jadi mungkin perbaikan itu juga ada dari Arne Slotnya juga nih. Jangan-jangan dia memang harus ada yang ngingetin gitu. Karena musim kemarin kan dia punya asistennya tuh si ini kan, si Heitinga itu, yang kemudian ke Ajax dipecat sama Ajax gitu. Jadi itu sih menurut gua kalau misalkan memang Arne Slot bertahan, bisa jadi Liverpool manajemen ngerasa bahwa oh ya dia masih layak dapat kesempatan, kita bakal backup dengan pemain-pemain yang menurut dia ini bisa nih buat support sistemnya dia gitu. Gue sih selalu mempertanyakan ini ya, maksudnya sama boardnya Liverpool, maksudnya kita awal musim pada kaget lah, gila Liverpool bisa nge-spending duit padahal habis juara. Isak, Floyd-Wirtz, Kerkes, Frimpong, siapa lagi? Ekitike juga bahkan sekaligus gitu kan. Leoni yang lagi cedera juga. Dan gue kan maksudnya kayak mempertanyakan gila Liverpool berani spending, tapi ternyata yang nggak kita lihat bagaimana mereka tuh banyak ngejual beberapa pemain yang mungkin clutch di musim-musim lalu. Ya Luis Diaz lah pertama. Simikas, Luis Diaz, terus habis itu Arnold ya. Oke lah, Luis Diaz dan Arnold oke lah, gue ngerti kondisinya gimana gitu kan. Cuma maksudnya kayak Simikas, Darwin Nunes, ya mungkin karena banyak fans yang nggak terlalu suka dia karena mungkin di depan gawang gimana, tapi walaupun itu dia terkadang jadi clutch moment juga. Harvey Elliott bener kan? Gue Harvey Elliott. Terus habis itu Jota meninggal. Dia Diogo Jota kan karena meninggal. Terus habis itu si siapa namanya? Ada Alex Morton sih sebenarnya bakalan jadi harusnya prospek. Bakalan jadi prospek. Terus habis itu si Kwanza juga karena mungkin gak cocok sama Arne Slot. Tapi pada saat kita lihat berjalannya musim, lu lihat sekarang tipis banget ternyata squad Liverpool kan. Dan apes, menurut gue lumayan apes sih mereka. Maksudnya kayak betul gak? Squad Liverpool yang paling bagus tuh sebenarnya apa? Yang sekarang apes juga. Kiper ada 2 yang bagus. Nah, sekarang kiper ketiga yang main. Kiper ketiga yang main juga. Terus habis itu striker dua-duanya cedera ya kan. Terus habis itu apa lagi? Apa yang baru kita bahas? Oh iya, Gelandang deh. Menurut juga. Gua Gravenberch itu juga role-nya disederhanain aja sih. Iya. Makanya menurut gua, karena di musim ini dia lebih ribet ketimbang musim lalu gitu. Dan menurut gua juga harusnya kalau misalnya Tyler Morton itu bisa stay at least ataupun Harvey Elliott itu bisa jadi pembeda gitu. Dan sekarang right back juga kesulitan, Frimpong cedera mulu, Kerkes juga nggak stabil, akhirnya Robertson juga yang jadi pemain utamanya. Nah sekarang apa jadi tugas Liverpool kalau Robertson keluar, siapa nih pelapisnya Kerkes? Terus right back ya Szoboszlai, Curtis Jones, Frimpong gitu. Itu udah Conor Bradley juga cedera juga. Jadi emang rada apes. Nah yang jadi pertanyaan buat gue adalah apakah musim depan ini board Liverpool mau nge-spend duit lagi? Karena apa yang mereka udah spend di musim ini tuh udah banyak banget. Karena menurut gua apa yang di musim depan mereka harus spend yaitu kedalaman squad gitu loh. Dan pemain pergi juga bukan pergi dijual ya, kayak Salah, Robertson gitu. Oh iya. Itu karena kontrak habis dan umur. Berarti kan udah harus ada regenerasi sebenarnya. Gak ada pemasukan gitu dari penjualan pemain. Iya itu dia. Makanya kan itu problem tuh. Itu problem. Apalagi ya problemnya tuh paling parah tuh adalah lu beli striker mahal-mahal, dua-duanya cedera. Itu yang apes gitu buat Liverpool menurut gua. Jadi banyak banget PR. Menurut gua ini PR lebih banyak dibanding Manchester United menurut gua. Karena kalau Manchester United banyak. Ini ntar gue jelasin banyak. Tapi menurut gua Liverpool tuh lebih apa ya? Tapi secara profil risiko pembelian Liverpool tuh sebenarnya oke loh. Oke. Premier League proven kan, kayak Isak adalah gitu. Iya. Cuma masalahnya apes. Tapi kalau Isak itu kita udah bahas dari awal musim. Kayak scoutingnya udah bagus gitu. Dari awal musim kita udah bahas Isak tuh karena dia nggak ikutin preseason. Dia cedera. Ketika main pun juga begitu doang. Dan menurut gua tuh fatal ketika pemain masuk klub baru lu nggak ikut preseason, semuanya baru, skemanya baru, dan juga orang-orang udah gaya main lu kan. Dan emang dia kan juga injury prone juga kan. Jadi masalah Liverpool mungkin pemain yang akan menggantikan pemain yang cabut. Tapi kedua menurut gua adalah bagaimana Arne Slot
mengadjust formasinya dengan pemain yang ada karena menurut gua masalah mereka bukan gelandang lagi, backnya juga kadang suka duet itu ya, Konate sama Van Dijk itu menurut gua harus ada pelapis ya, harusnya Leoni ya udah sembuh, tapi kalau kita lihat kemarin ada satu momen yang long ball ke depan yang ke Kunnya, Kerkes out of position tiba-tiba di situ. Jadi maksud gua pemahaman taktik pemainnya, kita selalu bahas bahwa Man United pemainnya IQ-nya kurang pintar ketika mendapatkan instruksi baru kan, mereka masih jauh lama. Tapi kalau kita ngelihat adalah ya mungkin pemainnya Liverpool udah kayak gue mesti ngapain. Pertama tidak paham apa yang dimauin sama Slot karena Slotnya berpikirnya gue mau A, B, C banyak lah. Kedua mungkin ya emang udah saatnya pemain-pemain yang ya dibilang ya udah out of date itu harusnya udah cabut juga. Gue nggak tahu misalnya ya Van Dijk mungkin bisa bertahan 1-2 musim lagi di Liverpool, tapi kan lu harus menjadi regenerasinya karena setiap tim yang memiliki pemain yang panjang lu mesti ada regenerasi. Lihat Real Madrid ketika regenerasi seperti apa. Man United era Alex Ferguson berapa kali melakukan regenerasi kan. Jadi Arsenal lah sekarang dari Arteta masuk sampai sekarang dia timnya seperti apa, Pep Guardiola di tengahnya selalu diremajakan. Bernardo Silva, Gundogan cabut, lo ada siapa? Makanya striker lo berubah, lo ada siapa? Jadi menurut gua peremajaan sih bagi Liverpool mungkin iya, tapi yang paling kunci adalah pemainnya ngerti nggak nih Slotnya mau apaan. Itu sih. Gue setuju soal peremajaan sih, karena menurut gue pribadi, gue kan dari awal selalu bilang, banyak yang bilang ini Arnold yang kurang apa karena dijualnya Arnold. Menurut gue kesalahan Liverpool adalah menjual Luis Diaz. Karena menurut gue Luis Diaz itu nggak segenerasi dengan Mo Salah dan Sadio Mane. Dia tuh pendatang baru sebenarnya. Umurnya tuh lagi prime, lu malah jual dia ke Munchen dan akhirnya sekarang lu beli striker Ekitike, Isak gitu kan. Dan lu bakal kehilangan musim depan, lu bakal kehilangan salah satu winger terbaik lu di klub yang at least ngasih 25 plus gol tiap musim gitu. Ini bakal jadi problem besar banget buat Liverpool ke depannya gitu. Kalau misalnya emang mereka nggak works, misalnya Isak dan Ekitike-nya, dan kalau misalnya emang Slot masih nggak bisa, gimana caranya mengoptimalisasi Florian Wirtz biar bisa main dengan strikernya gitu. Sebenarnya kalau ngelihat Luis Diaz di Bayern tuh, dia tuh yang unggul menurut gua daripada si Cody Gakpo. Dia lebih tidak one dimensional ya. Karena dia kadang-kadang bisa misalkan Harry Kane mundur, dia ngisi sentral gitu buat masuk gitu. Nah, menurut gua Liverpool tuh kekurangan pemain-pemain yang kayak begitu buat di lini depan. Nah, karena satu Luis Diaz tadi yang kayak gue bilang, sama Diogo Jota yang bisa nemu pocket of space di dalam crowded space lawan di kotak penalti gitu. Nah, itu yang nggak ada, beneran hilang gitu. Karena pengganti lo adalah Cody Gakpo yang biasa main dan kayak gerakannya gampang ditebak nih. Walaupun kalau buat Man United dia digolin mulu main lawan Man United, Cody Gakpo itu gitu. Cuman dia ada 5 gol ya lawan Man United. Iya gitu. Yang 7-0 kan dia juga golin tuh. Oh iya benar. Dia kan golin juga gitu. Iya, golin dia. 7-0 ya benar. Tapi untuk kasus buat klub lain gitu dan secara rentang panjang gitu ya, Cody Gakpo tuh ya dianggapnya ini orang lebih one dimensional karena gerakannya gitu aja, dan itu sulit untuk dibandingkan sama Luis Diaz sama Diogo Jota gitu. Makanya kemudian kekurangannya itu ada pemain yang one dimensional ketika Liverpool butuh dimensi baru di dalam serangan gitu. Menurut gue sih itu gitu. Padahal punya Wirtz ya. Ya Wirtz kan gini loh, lo kalau punya role gue tuh adalah gue nerima bola. Lu tolong cari space. Gue udah nerima bola nih, gue nerima bola di tight space nih gitu. Ya tugas lo yang lain. Jangan gue juga dong yang mesti nyari ruang dalam kotak penalti gitu. Kalau masih ada Luis Diaz, ada Wirtz tuh bakalan produktif. Iya benar, iya makanya bisa gitu. Makanya gue bilang satu mungkin gue agak susah untuk bener ya Arne Slot approach taktiknya kayak tadi yang Dex bilang di lawan Man United itu bisa dikritik. Cuman manajemen juga gitu secara squad building nih, kalau ibarat Lego tuh kayak kurang pas deh nih gitu. Iya, makanya gue tuh penasaran juga sih sama transfer ke depannya kan. Apalagi ini yang lagi panas kan Olise itu, walaupun menurut gue kayaknya stay sih. Karena menurut gue satu lagi Ilman Diaye menurut gue. Oh itu bagus banget Pak. Itu Ilman Diaye. Tapi ya maksud gue Bang itu gila. Ya kita akan melihat bagaimana nanti Liverpool katakanlah menyelesaikan masalah mereka dengan squadnya dan juga bagaimana Slot. Tapi kalau tadi Rossi ada satu masalah yang mungkin Man United harus segera membenarkan karena kemarin juga si Carragher ada satu poin yang spot on menurut gue. Itu bagus lo menang, tapi kalau lo main kayak gini lo di Eropa nggak akan bertahan karena it's another level, another beast. Jadi menurut gue emang banyak PR buat Man United. Makanya gue bilang kan, lu 2-0 jadi 2 sama gimana sih ceritanya? Terus kayak lawan Brentford, lu 2-0 habis itu tiba-tiba ditekanan lu kebobolan, untung lu gak kebobolan lagi gitu. Jadi ada momen-momen yang seharusnya
United bisa kill the game tapi nggak di kill, ujung-ujungnya nyusahin diri sendiri seperti biasa. Jadi apa Ros yang masalah utama dari Man United yang harus mereka selesaikan? Singkat aja. Sebenarnya kan kita udah ngebahas ini bahwa Michael Carrick musim ini itu bukan taktik sesungguhnya Michael Carrick gitu. Karena kemarin ada yang ngebahas kalau ngebandingin Middlesbrough-nya Carrick sama United-nya Carrick itu jauh banget. Middlesbrough-nya Carrick itu lebih controlled, possession, terus wide kejaga, high pressing. Ya, itu semua hal yang tidak ada di Man United. Yang ada itu cuman central progression sama wide rotation. Udah itu doang. Sisanya si Carrick itu kayak ya udah apa yang ada aja gitu. Jadi menurut gua kenapa United masih ada kelemahan karena Carrick ya udah main seadanya aja. Gue maksimalin pemain doang nih gitu. Yang penting result first gitu. Udah pastilah kalau result first bakal banyak kelemahan gitu. Makanya kemudian kita ngelihat ketika Man United pressing tinggi itu udah pasti tengahnya bolong. Terus kemudian ketika pada naik transisinya berantakan, transisi bertahannya berantakan. Itu kan golnya si Szoboszlai itu kan jatuhnya kan transisi bertahan juga setelah bola kerebut kan gitu. Itu masih jelek gitu. Jadi dan masih banyak banget mereka ngandelin yang penting ada space kebuka dari lawan itu yang kita exploit. Padahal kalau misalkan di Eropa nggak bakal ada kayak gitu. Space itu harus kita usahakan gitu untuk kebuka gitu. Itu menurut gue sih yang perlu dibenahi. Makanya kemudian gue pengen lihat kalau misalkan Carrick bertahan, apakah board bakal ngasih pemain-pemain untuk bisa support sistemnya dia gitu, sistemnya dia. Karena kalau ada yang bilang kayaknya belum bisa bongkar low block deh, bisa bongkar low block, cuman memang jarang dipraktekin aja karena yang penting sekarang result doang gitu. Result doang dia, makanya udah pastilah bakal banyak kelemahan kalau apa namanya state of mind-nya. Yang penting resultnya bagus dulu gitu, itu pasti bakal banyak kelemahan gitu. Jadi menurut gue itu support buat sistemnya Carrick. Sama menurut saya gelandang sekarang yang cabut tuh udah pasti kayak si Casemiro sama Ugarte. Berarti kan tinggal sisa Mainu doang nih belakang gitu. Tyrell Fletcher. Iya, itu buat backup dari Toby Collier gitu ya kan. Lu butuh gelandang yang bisa kontrol. Makanya paling ideal itu si Elliot Anderson. Cuman mahal. Tchouaméni enak sama Vinha. Kalau iya. Tahu sih kalian mau Tchouaméni, kemarin gue tawarin gak mau Tchouaméni. Sekarang kita lagi bagus mau. Gue tawarin. Lagi bagus mau. Sini Waldo Perez. Sosios nih gue. At least 2 lah ya, yang tapi, bisa gelandang. Menurut gue ya. Betul karena mengingat musim depan United akan bermain di 4 kompetisi. Di mana Liga Champions, Piala FA, Piala Liga dan juga Premier League gitu kan. Minimal treble itu. Enggak gila, enggak usah gila lo. Lah enggak apa-apa. Bang Jerry enggak usah. Bang Jerry pede. Enggak usah gila. Enggak ada trouble. Trouble yang ada, lu gila. Ini main seminggu sekali aja suka lucu, udah absen sebulan. Ya makanya permainannya diperbaikin dulu. Jadi menurut gua Socek nih kayaknya. Menurut gua Man itu musim itu beruntung salah satunya karena mereka cuma main seminggu sekali. Mungkin Onana udah tahu bahwa udahlah nih tim nggak bisa nih main seminggu 3 kali, kalah sama Grimsby, iya kan. Musim lalu Onana juga tahu, wah ini kayak nggak bisa nih kalau main Liga Champions, udahlah nggak usah main di mana-mana. Dia nangkap angin, nangkap ayam di final Europa League. Dia tahu semua tuh karena Onana gitu. Onana visioner. Jadi udahlah, lo main seminggu sekali aja, gue kasih lo seminggu sekali. Kalah Piala FA juga, tapi ya udah. Itu Man United udah dibilang masalahnya banyak permasalahan. Selain itu adalah menurut gue mental pemainnya juga penting karena ketika bobolan suka panik. Ini yang selalu dilihat dari Man United. Kepanikan itu di depan mata kalian. 2-0 jadi 2-1 apa untung Liverpool tidak berhasil menciptakan gol tambahan. Pemain yang drop of form di akhir musim tuh banyak. Selain Ahmad tuh Mbeumo tuh menurut gue juga lagi drop deh. Tapi menurut gue ada pemain yang performa naik di akhir musim. Betul. Dalo. Besti kita. Iya Dalo menaik. Diogo Dalo walaupun kita punya kompilasi tendangan tendangannya naik juga. Jangan ngarepin ofensif ya kan. Jangan Tapi kemarin gue sebenarnya jangan ngarepin ofensif. Gue deg-degan ketika dia Rio Ngomoha masuk. Anjir ini orang jago banget Ngomoha nih. Ngobok nih. Untung dibantu dengan si Mbeumo turun semuanya, Ahmad juga ngebantu. Jadi menurut gua ya it's a team win, it's a team game. Dan kalau ngelihat golnya si Maino itu awal progresi dari Diogo Dalo. Diogo Dalo yang memulai segalanya. Jadi bestie kita, cobalah kamu tuh sering banget dapat posisi di mana kamu dapatkan peluang di depan kotak penalti, tapi bola ke atas. Karena kalau kalian melihat gaya dia mau ngambil tendangan, kaki itu ngebuka. Kaki ngebuka gini kayak ini kan ini setelapak nih. Iya. Kaki agak ngebuka begini. Set begini atau beginilah. Bola udah pasti ke atas. Iya.
harusnya ditajok nganga aja, nggak usah dikatasin atau nggak di placing. Lu main di Portugal sama Ronaldo, Rafael Leao, ada Temenan Bruno gitu katanya, Fernandes, bestie itu dia sama Bernardo Ronaldo. Silva, finisher bagus gitu. Iya. Lu kagak mau belajar bang? Tap in doang bang, tap in merchant Dalo udah. tuh kalau naik level dikit kayak Calafiori ya. Apa? Iya. Ya kan dia sering naik, sering bikin peluang. Kalau naik level dikit kayak Calafiori, dia peluangnya bisa dimanfaatin. Banyak, Calafiori. tapi ya udah kita berdoa Besti kita mendapatkan hidayah ya di musim depan, memperbaiki finishingnya. Tiba-tiba dia nyetak gol mulu lagi di Piala Dunia kan? Yaelah. Akan tapi apa? Hah? Mau nambahin enggak? Juara. Siapa? Ya, apa? Portugal, Ya, Portugal porsi maksudnya. tukang jaga. Akan tapi kalau kita melihat Man United, tadi di awal saya bilang Assalamualaikum Liga Champion. Ya tadi udah dibahas sama Rossi juga apa yang diperbaiki. Tapi kalau kita bahas Liga Champion, ini kita bahas juga yang bisa aja Lolos. masih bisa lolos ya. Liverpool, Tiga-tiga itu Villa. udah dipegang oleh Arsenal, Man City, dan juga Man United, dan Liverpool, Aston Villa masih mungkin untuk lolos dari posisi klasemen. Ini kita bacain dulu sisa pertandingan Liverpool. Aduh, Dokter Tirta juga mesti nonton nih di Anfield lawan Chelsea. Habis itu lawan Villa away dan terakhir lawan Brentford. Villa sih kayaknya sulit ya bang. Ketemu Burnley, bisa ketemu Liverpool, terakhir ketemu City. Tapi Villa fokusnya masih baik karena dia di semifinal. Iya, Kemarin tuh Europa pertandingan League. Europa League kemarin tuh Kalah dia, kalah 1-0 karena ada yang harusnya kartu merah yang si Iya. Oli Watkins Betul. dihajar kakinya kan. So makanya Unai Emery marah-marah tuh. Tapi jangan lupa bahwa Europa League itu adalah tempatnya Unai Emery meraih gelar bersama Betul. Sevilla ya kan. Jadi Rajanya itu. rajanya Iya, itu di situ. Europa Jadi League. agak lumayan berat. Dan yang menarik adalah tim yang masih bisa lolos ke Eropa via klasemen adalah Bournemouth, Brighton, Brentford, B semua nih. Brentford sama Chelsea. Trio B ya kan, Bournemouth, Brighton, Brentford dan juga Chelsea. Dan juga tim yang hampir mau degradasi, Nottingham Nottingham Forest. Forest juga bisa main Liga Champions musim ini kalau mereka jadi juara Liga Eropa. Ross mungkin atau Dex atau siapa? Coba jelaskan peraturan baru dari UEFA sekarang nih. Premier League tuh. Jadi kalau Aston Villa juara Europa League, terus Atau Aston Villa Aston Villa juara Europa League dan Aston Villa peringkat 5, Oh iya. maka peringkat 6-nya itu bisa mewakili Inggris di Iya. Kecuali Champions. kalau misalkan yang jadi juara Europa League itu Nottingham Forest. Forest, Nah, itu tetap 5. 5, tetap Yang 5. 1 sampai 5 gitu. Tapi tetap ada 6 tim Jadi yang 6 lolos tim, ya kan. gitu. Gila. Kalau musim lalu gimana ya? Musim lalu kan Spurs juara. Ya, itu 5. 5. Jadinya 5 ya. Musim kemarin kan klasemen cuma 4 kan. Cuma dapat 4. Oh. Jadi 5. Kalau musim ini di klasemen tuh dapat 5. Cuma Iya, kalau jadi misalkan 6. Aston Villa juara Europa League, terus Villa finish di posisi 5 besar, Urutan enam urutan ya. 6-nya yang lolos ke Champions League. Cuman kalau yang jadi juara Nottingham Forest lolos ke Champions League, tapi 1 sampai 5 doang yang lolos dari klasemen Premier League gitu. Oh, tapi kalau gue pengen lihat Nottingham Forest Forest sih ke karena Champions League lagi ya. Brian Clough ya, Brian Clough legendnya. Brian Clough. Clough. Meskipun Unai Emery tadi lo bilang Itu nih ini masternya ini Europa master League Europa dia. Itu Unai. bagian sebelahnya Europa League itu siapa ya semifinal? Ntar gue cek. Fiorentina bukan sih? Ya udah kalah ya. Kalau Rayo Vallecano tuh ini ya, conference ya. Kok gue lupa ya. Jadi ya sebenarnya Oh, ini Freiburg Braga, Iya, Bandung, itu ya. Freiburg. jadi masih ada kemungkinan Villa atau Forest itu juga nggak jadi juara gitu. Pila. Oke, Jadi Aston Villa. Freiburg sama satunya. Aston Villa atau Sama Nottingham Braga. Forest, dan jangan lupa juga yang bisa lolos ke apa namanya ini apa namanya Europa si League. Europa League ini kemungkinan besar Palace. Crystal Palace ya, karena Palace Lagi itu unggul ya dia. kemarin menang 3-1 lawan Shakhtar Donetsk ya kan. Di bagian sebelah ada Rayo Vallecano sama Strasbourg. Jadi Nah, Rayo Vallecano itu klub yang working class banget. Iya. Jadi dia pernah yang sering kita bicarain di podcast ini, kedatangan politikus sayap kanan Sayap masuk ke kanan. stadionnya. Mereka nyuci itu stadion. Satu stadion dibersihin, dicuci ininya apa namanya Kotor, tempat ya. duduknya dianggap kotor. Saking working class ya, saking kiri ya. ya berarti Crystal Palace masih bisa untuk ke ini Europa ya, League. Europa League ya. Sebenarnya kalau lihat Crystal Palace pun sekarang posisinya berada di urutan 15. Jadi 15, ya. kemenangan penting buat mereka Chelsea bermain di juga bisa Eropa. lah ke Europa League kalau juara FA. Tapi Chelsea dalam yang pertandingan kalah mulu nih bang, merah semua. Enggak, kalau dia juara FA
Oh iya kalau Ke juara Europa FA berarti Iya. itu aturannya gimana tuh? Akan Kalau ada juara nambah? FA iya, nambah Europa League. Menarik ya. Kan Chelsea peringkat bro 9 9 tapi kan dia belum main, baru main nanti malam ketika ini udah tayang main. Aneh banget sih. Oh, tapi pernah Soalnya jam dulu- 9. ada ini ada hari libur bank ternyata. karena dulu juga pernah ada Inggris. hari Senin United lawan Tottenham Hotspur jam 7 malam. 7 malam. Iya. Ada gue pernah pas gue masih di Trax FM tuh 2000 berapa gitu. Unik banget jam 9 malam gitu. Tapi ya selain itu juga ada kemenangan 3-0 Arsenal melawan Fulham. Wow. Ya kan nanti akan dibahas lengkap di episode selanjutnya karena ada Jerry ya. Karena Iya. kita juga akan bahas preview Liga Champions di sana di mana Arsenal akan leg kedua bertemu dengan Atletico Madrid, terus juga ada FC Bayern melawan PSG juga. Kita akan bahas di episode selanjutnya Yes. dan akan lebih deep lagi bahas Arsenal yang secara meyakinkan bisa bermain agresif menang 3-0 melawan Fulham. Betul. Anderson gua Gila nih, poinnya jarang-jarang. jelek anjir kebobolan 3. Iya, Fulham. Ya kan, dan yang paling penting juga ini adalah Tottenham Hotspur menang 2-1 lawan Aston Villa di mana Iya. West Ham kalah lawan Brighton 3 ya. Iya. 3 gol Iya. jadinya keluar dari zona degradasi belum aman. Betul. Belum aman. Di Zerbi Masterclass. Ya. Tinggal nunggu ya musim depan. Itu Aston Villa tuh kayak Hah? tim tolol itu Aston Villa. Siapa Aston Villa? Mereka kan Kayak tim Lu udah- bayangin, udah lu tahu bayangin kan, mati gini. style seakan-akan kayak Olise. Enggak, gini. Lu liat mati style gue. Lo liat- Asis, golin, gila nih orang mati style nih Olise nih orang. Menurut lo apakah itu kemampuannya tiba-tiba membaik Nah, atau karena tiba-tiba sistemnya aja, tiba-tiba De aja Zerbi? tiba-tiba. Enggak, kalau Nggak, Aston Villa tapi kemarin. kalau sistem sih menurut gua Belum De Zerbi sepenuhnya kan? belum sih. belum. Emang yang penting ngincar menang aja. Iya iya. Oh iya Kemarin benar. kemarin tuh menurut gua Aston Villa emang lagi nggak pengen menang aja kan mereka fokusnya kan ke Europa League. Masa Ini ada bener. ada Bener. sih Punya pengen tim. menang. Enggak, Masa tim bisa ada opsi nggak pengen ini menang? bisa gue jelasin nih. Pertama, Kenapa? Spurs itu di tengahnya itu udah pasti ngepres terus dan gak bisa ditembus. Iya. Tapi Aston Villa sebanyak 90 menit, bukan cuma 15 menit, 60 menit, sebanyak 90 menit. Main dari tengah lagi. Padahal di penyerangnya kan ada Tammy Abraham kan. Bisa lah sekali-kali long ball. Berarti Enggak. maksudnya kan bukan sengaja dong. Berarti emang mereka Emang tuh nggak kayak bisa. kayak nggak bisa ngelihat enggak. solusi gitu. Oh enggak, bukan itu. Mungkin dia coba terus deh. Siapa tahu Nottingham Forest bisa kayak gini nih. Atau enggak dia sengaja tuh main kalah biar Nottingham Forest. Kok dia main Kok kayak mainnya gini gini? ya? Iya, Iya, gitu, iya, gitu. iya. Mungkin Gitu. juga meremehkan Spurs, gue juga gak tahu juga sih. Tapi kayak meremehkan Spurs Dari sih. cara mainnya itu loh, itu kayak udah kita gini aja terus. Ini gak efektif loh. Tapi udah gini emang terus, gitu. dari midfielder Spurs tuh emang midfielder physical semua itu. Iya. Minta hancur palingnya sama si Gallagher. Sorry Gol Gallagher. pertama kan itu. bagus banget tuh. Iya, Mainnya gol bagus pertandingan banget itu dia. Ya, Tottenham Hotspur unggul 1 poin dari West Ham United yang jeblos ke zona degradasi ya. Jadi akan menarik ya sebenarnya kalau kita melihat satu tim lagi yang akan Degradasi adalah siapa? Dan yang menarik juga di Championship Division, Wrexham gagal untuk lolos Iya, berturut-turut gagal. keempat kalinya ke kasta selanjutnya karena mereka keluar dari zona playoff. Jadi kita akan melihat siapa selain Coventry dan juga Ipswich Town di mana Ipswich. Kieran McKenna membawa naik lagi Naik Ipswich Town. lagi. Millwall. Playoff. Borough, Southampton. Hull City, Borough. Southampton sama Borough. Baru jadi ada 4. Dan kita akan Lu melihat hebat siapa yang Millwall akan sih. lolos. Itu tim-tim klasik semua ya. Millwall kalau naik ke atas tapi West Ham turun. Iya. Gimana Iya, ya? iya, Jangan. Tapi kalau kita akan melihat di akhir musim nanti siapa yang akan lolos ke Premier League Betul. dan siapa yang akan degradasi dari Premier League karena kalau kalian nonton, kalau kalian baca-baca tuh banyak why Tottenham Hotspur can survive in Championship. Karena tuh banyak berita atau cerita atau tulisannya Maksudnya survive di Championship karena memang bermain di Championship bukan untuk semua tim. Ya kan? Coventry sini butuh 20 tahun, 25 tahun bro untuk bisa naik Spurs ke nggak mungkin atas. degradasi. Gila. Jadi ya Nggak mungkin kita akan melihat degradasi. tinggal 4 pertandingan lagi ya. Iya. 4 laga dan City juga masih kejar-kejaran lawan Arsenal. Kita nggak tahu nanti apakah mereka bisa menyamakan poinnya naik lagi atau gimana. Tapi yang perlu kita bahas tadi, selamat bagi Internazionale Milan. Yeay. Juara Serie A setelah menang 2-0 dari Parma dan yang bersamaan karena Napoli imbang 0-0 dengan Como, sedangkan AC Milan. Tomori kartu merah. Iya, Tomori. Kalah 2-0 sama Sassuolo. Kartu merah. Banjai. Berapa? 20 Jadi atau 30 kan? Internazionale juara dengan unggul 12 12. poin dari Napoli dan sisa 3 pertandingan. Oke, pertanyaan kunci gue kasih langsung nih ya buat Dex karena dia pakai baju AC Milan ya kan. Apa yang jadi faktor utama dari kesuksesan Internazionale juara Serie A musim ini? Ini Cifu tuh emang hoki sih. Soalnya dia taktiknya sebenarnya oke, tapi pesaing-pesaingnya yang lagi nggak oke. Ya lingkungan sekitarnya yang bikin Lingkungan bikin sekitarnya. mereka juga makan Makanya ini. tuh juara sedini ini tuh di Serie A tuh menurut gua prestasi yang susah
ulangi sih. Juventus. Selain Juventus itu mah dulu emang superior banget. Kan udah liga inaugurasinya dia. Gimana, Dok? Kalau menurut gua Inter karena ini sih mereka ya kalah dari Bodo Glimt tuh benar-benar refreshing buat mereka. Bisa full fokus. Tapi itu bener loh. Gue kan di Tackle Bebas ada Bang Gita namanya. Dia tuh fans Inter lah. Dia bilang yang bikin Inter kenapa bisa sustain, bisa menang-menang terus di Serie A itu karena emang ya mereka udah lepas semuanya, Liga Champions udah gak ada. Terus sekarang mereka bakal final Coppa Italia loh. Jadi bisa full fokus lawan Lazio. Masalah unik ya, next Inter bakal ketemu Lazio away. Dari Coppa Italia ketemu Lazio lagi. Ini ya gitu. pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu. Kita main dulu lah. Tapi ya maksudnya satu hal juga katanya jadi kunci kemenangan kenapa Inter Milan bisa menang juga karena Inter Milan itu setiap ngelawan tim selain peringkat 1 sama peringkat 6 maksudnya big six yang sekarang di klasemen ya. Mereka kalau lawan tim-tim kecil pasti selalu win gitu. Itu yang susah dicari dari tim-tim gede di Serie A lainnya kayak misalnya AC Milan, Napoli juga struggle kayak gini. Nah, itu yang ngebuat Inter Milan kenapa bisa poinnya nabung terus, nggak taunya sekarang udah jauh banget poinnya itu. Kalau gue sih pengen ngasih poin plus ke manajemen. Ya. Karena mereka hardly berubah sistem gede-gedean. Oh iya. Karena even dari Conte, dari Simone Inzaghi sampai sekarang Cifu itu mereka main 3-5-2 secara dasar 3-5-2 dan pemain-pemain yang dia rekrut itu adalah pemain yang bisa main di sistem tersebut gitu. Jadi kemudian seamless lah dari satu pelatih ke pelatih lain. Dan ingat Simone Inzaghi musim kemarin terlepas dari kelemahannya ya masih papan atas juga gitu. Jadi untuk naik jadi juara tuh sebenarnya bukan sebuah langkah yang terlalu tinggi gitu. Jadi manajemen tidak harus bikin sesuatu yang drastis dalam konteks kompetisi di Serie A. Dan akhirnya ya udah itu yang terjadi sekarang menurut gua. Next ke depannya menurut gua adalah lu udah punya nih sebuah transisi yang seamless. Tolong dong itu skuadnya diperkuat, ya upgrade lah, regenerasi kayak gitu. Karena takutnya ya lu susah buat bersaing lebih jauh. Kalau mungkin kalau di Serie A masih bisa, tapi kan nggak ada jaminan bahwa tim-tim lainnya nggak upgrade juga gitu sebenarnya. Dan musim ini juara Serie A udah masih bisa mungkin Coppa Italia nggak salah bubble gitu kan. Jadi menurut gue sih itu kedepannya tolonglah upgrade karena lu udah berhasil untuk seamless dari satu pelatih ke pelatih lain. Tinggal itu doang menurut gue. Gue setuju sih, maksudnya yang gue selalu apresiasi dari Inter Milan ini adalah mereka itu nggak punya duit sebenarnya. Mereka bisa dibilang duit sedikit lah. Tapi mereka bisa nyari pemain-pemain yang yang cukup buat mereka aja gitu. Dan menurut gue apa yang mereka lakuin dengan kemarin tuh 0 trofi ya bahkan. Musim lalu ya. Lalu ya. Tapi mereka udah kayak maksudnya title race, final gitu kan. Ya terus habis itu ya banyak yang bilang kan aduh Inter Milan bakal hancur banget nih ditinggal Diego Simeone, bahkan kemarin udah hancur banget mental. Tapi ya mereka Simone Inzaghi. Tapi mereka secara klub ya udah mikir ya udah yang pasti-pasti aja kita gitu ngejalanin klub yang pasti aja. Intinya gimana dengan Cifu, intinya kita fokus kemana. Kalau emang nggak bisa di UEFA Champions League ya udah nggak usah dipaksain, fokus liga aja. Karena itu menurut mereka juga udah sebuah achievement kan, bisa dominasi di Serie A gitu. Dan akhirnya sekarang tinggal gimana bener tuh regenerasi bener. Terus habis itu upgrade. Ya makanya kan banyak fans Inter Milan kemarin yang kata dituduh soal wasit. Ya mereka juga bilang gimana mau bayar wasit, orang kita juga nggak punya duit gitu. Gimana mau bayar wasit, kita juga nggak punya duit. Cuman ya itu sih regenerasi sama ya bisa mempertahankan pemain-pemain bintang ini biar nggak dibeli juga kan. Ya, tapi kalau kita lihat dari klasemen sementara Serie A internasionalnya udah pasti nggak kejar dengan 82 poin, jaraknya 12 poin beda dengan Napoli di urutan kedua dengan 70 poin, AC Milan di urutan ketiga 67, Juventus di urutan keempat dengan 65 poin, Como di urutan kelima dengan 62 dan terakhir spot Eropa diisi oleh AS Roma yang berada di urutan 6 dengan 61. Tidak mungkin sulit dikejar untuk Atalanta karena Roma juga belum bermain ya. Ini saat ini kita katakan mereka belum bermain, jadi bisa balap Como kalau mereka menang. Dan sebenarnya urutan yang menarik adalah urutan 4, 5, 6 ini masih bisa bertukar posisinya gitu. Tapi kalau Juventus nanti di pertandingan selanjutnya menang bisa melewati posisi AC Milan dengan catatan AC Milan kalah. Jadi emang posisi urutan 3, 4, 5, 6 ini di Serie A masih bisa berganti ya. Betul. Di akhir musim nanti. Como bisa Como. Nah, CLK Como. Itu dari Juventus lagi bagus masalahnya. Apa? Juventus lagi naik. Betul. Itu update dari Liga Eropa, tapi juga ada update dari Kanjuruhan, Dex. Update Kanjuruhan, Arema itu terakhir kalah
sama Persik Kediri. Jadi kalau nggak salah 3 game terakhir tuh mereka gagal menang. Dan di game terakhir waktu kalah 0-4 sama Persebaya itu mereka mengakui bahwa perpindahan venue itu sempat mengganggu mental mereka gitu. Tapi yang gue baca-baca juga ada beberapa argumen kenapa kemudian pertandingan tersebut belum siap dimainkan di Kanjuruhan, itu bukan sekedar keamanan tapi juga masih nyisain mental. Trauma yang belum selesai lah dari para korban, terus kemudian tragedi tersebut. Jadi bukan cuma sekedar, mungkin keamanan bisa lah diatur gitu ya, personel keamanan ditambah, terus kemudian crowd management diperbaiki, cuman perkara trauma itu katanya yang masih sulit buat diatasi gitu. Itu dia update dari Kanjuruhan yang sekaligus menjadi akhir dari Box to Box episode 87 kali ini. Dan di episode 88 nanti akan ada Jerry yang ngebahas preview Liga Champions dan juga bagaimana agresivitasnya Arsenal ketika mengalahkan Fulham dengan skor 3. Kita akan melihat Real Madrid Espanyol nggak di? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.